Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pastor Randy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dan membagi renungan firman serta doa-doa khususnya Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit hari ini dan rindu didoakan kesembuhan. Ikuti dan nikmati dan dapatkan aliran kasih, pengampunan, kesembuhan, damai sejahtera di hati Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom semuanya yang di TikTok, YouTube, dan di Facebook. Silahkan saudara-saudara dibagikan, diajak yang lain bergabung, dan dibantu tap layarnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikut Pastor akan ajak saudara mendengar, menikmati, jika bisa ikut, puji Tuhan, sebuah pujian persembahan. Hanya ini Tuhan, hidupku, hatiku, persembahan dan permohonanku di hadapan-Mu. Pujian ini kalau saudara dengar, pasti akan menjadikan hati kita bersyukur dan menyembah Tuhan Yesus. Bless you. Silakan dibantu tap layar, di-share, dibagikan, diajak yang lain bergabung ya. Selamat menikmati kebaikan Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pujian persembahan. Siapa yang terberkati? Saya yang terberkati. Ayo dibagikan di tab-tab layar, di share, biar yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu saat keadaanmu tak sejalan denganmu. Belajar tetap bersyukur, belajar tetap bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Saat sekeliling kita tidak mengerti perasaan ini, tak mengerti perasaan ini, belajar tetap bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, thank you, tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur. Yes. Tetap hatiku bersyukur. Amin. Tetap hatiku bersyukur. Tuhan Yesus is the best, yang terbaik. Amin.
Tuhan Yesus is the best. Amin. Amin. Belajar untuk tetap bersyukur di dalam segala kondisi. Belajar selalu bersyukur, katakan hatiku selalu bersyukur, katakan saya mau selalu bersyukur. Saya melayani orang banyak, saya selalu bersyukur. Meskipun kadang-kadang ada yang bertanya, kenapa saya kok belum kelar masalahnya, kok sekarang sakit saya belum sembuh total. Ada bahkan yang mau putus asa, ada bahkan yang mau ke alternatif, begitu kira-kira. Jangan. Periksa kembali hati ini. Saya juga periksa hati saya. Tujuan mulai ini apa? Saudara-saudara juga yang hari ini dalam pergumulan, jangan lantas salahkan si A, si B, si C. Coba periksa hati. Periksa hati ini. Yang bisa periksa hati, ya kita sendiri. Ada seorang yang berjalan membawa secangkir air putih. Saat dia berjalan tanpa sengaja tersenggol oleh orang lain. Seketika air dalam cangkir itu tertumpah keluar, yaitu air putih. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat air putih keluar dari cangkir? Jawabannya adalah goncangan. Air putih itu keluar dari cangkirnya karena tergoncang. Keluarlah air dari cangkirnya. Semisal dalam cangkir itu isinya teh. Tentu bukan air putih yang keluar, melainkan teh. Demikian juga seandainya dalam cangkir itu isinya kopi. Tentu bukan air yang tertumpah, melainkan kopi. Semisal dalam cangkir itu isinya jus buah jeruk atau jus buah mangga. Tentu yang tertumpah itu bukan air, melainkan jus jeruk atau mangga tersebut. Gambaran ini saya mau saudara bisa paham tentang hatimu. Goncangan-goncangan yang kita alami termasuk pergumulan, sakit penyakit, ekonomi, pekerjaan, tantangan hidup, itu semua menggoncang kita yang akhirnya harus keluar sesuatu yang dari dalam. Apa yang keluar? Apakah tetap bersyukur? Apabila dalam goncangan yang kita hadapi tetap bersyukur, berarti memang di dalam hidupmu selalu bersyukur, ada ucapan syukur, sungguh-sungguh hidup dalam bersyukur. Tapi kalau isi hatimu keluar kecewa, maka di dalam hatimu, tubuhmu yang seumpama secangkir gelas itu, yang berisi sakit hati. Dan inilah yang menjadi penyebab sakit tak kunjung sembuh, pergumulan tak kunjung selesai.
masalah kita hadapi ternyata bersumber dari dalam kita sendiri. Saya buat sebuah catatan dan viral di medsos, bagaimana saya tampilkan di thumbnail YouTube sebagai cover hari ini dengan tulisan, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidup Anda. Orang baik memberi Anda kebahagiaan. Orang jahat memberi Anda pengalaman. Bahkan orang terburuk bisa memberi Anda pelajaran yang terbaik. Dan orang-orang terbaik yang hadir dalam hidup kita itu akan memberikan banyak kenangan terindah. Bapak Ibu terkasih, bersyukurlah atas semua orang yang sudah Tuhan Yesus tempatkan dalam hidup kita, hidupmu, hidup saya dan Anda. Karena semua mereka, siapapun mereka, sebetulnya membuatmu, membuatku, membuat kita semakin hari semakin disempurnakan indah di dalam kasih Tuhan Yesus. Sekarang Pastor mau ajak saudara renungkan satu firman Tuhan. Jangan sakit hati. Sakit hati itu bisa membuat engkau sakit tubuh. Sakit hati itu bisa membunuhmu. Sakit hati itu membuat penyakitmu tidak kunjung sembuh, karena sakit hati sendiri adalah sebuah penyakit akut yang harus kita tanggalkan. Setelah dengar ini, kalaupun masih ada goncangan dalam hidup kita, yang keluar bukan rasa kecewa, tapi bersyukur. Buah roh yang keluar, firman janji Tuhan menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin. Yang siap menerima sabda firman Tuhan katakan amin, 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 amin. This time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika rame-rame, jangan sakit hati. Ketika rame-rame, jangan sakit hati. Karena firman Tuhan mau ajar kita, ingatkan kita, beritahu kita, orang yang sakit hati itu dia akan dibunuh oleh sakit hati itu. Orang yang sakit hati, menyimpan sakit dalam hatinya, itu maaf ya, disebut orang bodoh. Maaf ya, orang yang terus menyimpan sakit hati dalam hidupnya disebut orang bebal. Dan nanti orang sakit hati itu mati muda, entahkah hipertensi, entahkah tekanan, stroke mendadak, atau serangan jantung. Ketika orang-orang yang sakit hati tidak segera diobatin, ini akut banget ya. Dengan cara menanggalkan sakit hati itu, melepaskan pengampunan. Orang-orang itu kalau sudah dengar firman tapi tetap sakit hati, nanti mati muda. Ya, ada tertulis dalam kitab Ayub, Ayub pasal 5, ayat yang kedua. Saudara-saudara bisa dengarkan pembacaan sabda firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 5, ayat yang kedua. Ada tertulis firman Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya orang
bodoh, dibunuh oleh sakit hati. Jadi ketika kita sebagai manusia, apalagi sudah menjadi anak Tuhan, percaya Tuhan Yesus, masih bermain-main di seputar sakit hati, kecewa, bahkan menyimpan, menyiram, subur, aduh, hidupmu gak bahagia, hidupmu tersiksa. Orang yang menyimpan sakit hati, sakitnya hati disimpan di dalam dirinya, hidup itu seperti neraka, napas sesak. Dan Alkitab mencatat itu orang bodoh. Orang bodoh akan dibunuh oleh sakit hati. Dan bagian berikutnya, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi sakit hati punya saudara namanya iri hati. Punya saudara yang lain namanya dengki. Yang lain sirik. Tidak ada kebaikan lah. Semua itu membawa kepada kebodohan dan kematian. Saya sebagai anak Tuhan Yesus, sesuai dengan iman yang saya belajar dan firman yang Tuhan katakan, saya waktu meninggal, itu waktunya Tuhan panggil. Saudara pun demikian. Jangan kita meninggal karena sakit hati. Kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Jangan sampai dikenal kita orang yang sakit hati. Saya pernah dengar, saya pernah layani, sampai meninggal sakit hati. Akhirnya orang semua di tempat rumah duka bicara. Kalau pakai bahasa Makassar, dede, lampa mi kodong, parisi kenyawana. Bahasa Indonesianya, aduh kasihan dia pergi dalam kondisi sakit hati. Itu kisah-kisah yang terjadi. Tapi saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai manusia biasa juga, saya mau belajar supaya jangan sampai saya mati muda karena sakit hati. Atau jangan sampai saya sakit-sakitan, ternyata sakit itu karena saya sendiri menyimpan sakit hati. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, ya, apapun yang terjadi, termasuk saudara-saudara, ada komentar pastor, saya itu matanya buram. Cek, karena firman Tuhan sebelum kita baca, juga ada satu bagian, mata buram, mata jadi kabur, karena sakit hati. Jadi itu kemana-mana, yaitu nyebar, merambat, menjalar. Ayo, ya, ketik rame-rame. Stop sakit hati. Stop sakit hati. Sakit hati itu adalah sakit penyakit. Jangan engkau sangat bingung ketika engkau sakit kepala. Jangan engkau panik ketika engkau merasa batuk-batuk, nanti terinfeksi virus apa. Sementara sakit hati yang kau tahu, kau simpan dalam hatimu berbulan, bahkan bertahun-tahun, bisa menjadi akar pahit, dan kau merasa everything is okay, kau merasa baik-baik saja. Itu akut, itu penyakit, dan itu sumber penyakit. Ya, goncangan tetap ada. Kitab suci mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa digoncang akan tergoncang supaya apa? Keluar. Maka kita berpegang pada firman Tuhan, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Digoncang-goncang-goncang, dunia akan tergoncang. Tapi barang siapa yang berpegang pada kerajaan tidak tergoncangkan, dia tidak ikut digoncang-goncang. Kalau saudara hari ini mengalami goncangan, pastikan, make sure, fixkan, selalu keluar apa? Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau dan firman-Mu, pesan-Mu ajaib. Amin. Ini gak mudah, jujur, tapi proses kita mau ikhlas. Kita mau ikhlas bahwa apapun yang terjadi, kita selalu mau bersyukur. Digoncang, disenggol, digaskan oleh orang lain, difitnah, dijelekkan, tertumpah keluar, bukan sakit hati, tapi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Pujian ini memberikan saudara minum. Kalau firman tadi makan, minum. Ini pujian supaya ada kelegaan. Dan kita dimampukan Roh Kudus menanggalkan namanya sakit hati. Dengarkan pujian syukur ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Sangat bersyukur, amin. Dengan apa ku membalas cinta-Mu Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur, meski digoncang, selalu bersyukur. Karena di dalam kita ada pabrik ucapan syukur, pabrik kata-kata binatang, pabrik keluh kesah, pabrik kepahitan udah tutup, bangkrut. Yang ada pabrik yang baru bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia,
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Puji Tuhan. Tuhan Bapa yang setia mengajari kita dengan firman-Nya untuk selalu bersyukur. Jangan menyimpan sakit hati. Sekalipun engkau hari ini mengalami goncangan, jangan mengeluh, tetap percaya dalam kepercayaan kepada Tuhan. Selalu kita akan mendapatkan penguatan. Percaya deh, saya menjadi saksi akan kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu benar, hidup dan berkuasa. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan Yesus, Bapa yang setia. Tuhan Yesus, Bapa yang setia banget dalam hidupku dan hidup Anda. Bless you. Tuhan Yesus, Bapa yang setia. Plak, 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 plak. Dar. Makasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor lanjutkan ya. Kita sekarang membaca firman Tuhan. Maju kitab Ayub 21 ya. Ayat 25. Ayat 21 ayat 25. Puji Tuhan. Firman Tuhan Yesus, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Jadi orang yang sakit hati itu cepat matinya. Matinya karena sakit. Sakit apa? Sakit hati. Dan orang-orang yang tetap menyimpan sakit hati, hidupnya tidak nikmat. Padahal hidup, thank you, yang Tuhan Yesus kasih kepada manusia itu nikmat banget. Dari mana saya berkata seperti itu? Apakah duniawi? Kita ingat kembali refleksi di Firdaus, di Taman Eden. Bagaimana nikmatnya Tuhan kasih, semuanya ada. Buah ada, ikan ada, makanan ada, habitatnya ada, kebutuhannya ada, airnya ada, kehidupannya ada, kebahagiaannya ada. Dirusak oleh dosa. Iblis mulai mengintervensi dengan tim muslihatnya. Termasuk sakit hati. Membuat nikmat itu dia cabut. Lalu digantikan dengan sakit hati. Orang yang hidup sakit hati tidak tenang hidupnya.
Tidak nikmat-nikmatnya, nggak ada bahagia-bahagianya. Dia kerja tidak nikmat. Dia makan tidak nikmat. Kalaupun dia melayani, tapi pelayan Tuhan yang masih menyimpan sakit hati, pelayananmu tidak nikmat dan tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Karena pelayanan kalau kita belum kelar, bagaimana terjadi pemulihan? Karena pertama-tama Tuhan itu mau pulihkan hati kita. Ada kan lagu bilang begini, Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku, Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku. Yang pertama apa? Yesus kemuliaanmu, pulihkan hatiku. Barulah Yesus kemuliaanmu, berkati hidupku. Gitu Bapak Ibu sekalian, hati. Jadi orang yang menyimpan sakit hati, saya tekankan ini supaya saudara tanggalkan. Bukan bermaksud nakut-nakuti, enggak mengancam, ini enggak. Supaya saudara tanggalkan, jangan hanya dengar iya ya, tapi kita harus berperkara bahwa jangan lagi kita sejak dengar renungan hari ini, jangan kasih celah, jangan kasih kursi, jangan kasih duduk lagi sakit hati di hatimu. Itu penyakit akut, itu penyakit stadium akhir, berbahaya, jangan anggap remeh. Ya, bahkan apa kata firman Tuhan ayat 25? Ada yang mati dengan sakit hati. Jadi sakit hati bisa membunuh manusia. Sakit hati bisa melukai orang lain. Sakit hati bisa membunuh dirinya sendiri. Kita maju lagi beberapa ayat, ya, lalu kita akan berdoa setelah. Kitab Amsal pasal 12 ayat 16. Di sini kembali diingatkan kita, kalau masih tetap ayat-ayat firman yang sudah saya bacakan, saudara masih tetap tebalkan hatimu, keraskan hatimu, nggak mau tanggalkan sakit hati. Sekali lagi Tuhan kasih ingat, jangan menjadi orang bodoh. Amsal 12 ayat 16 ada tertulis, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Pernahkah Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu ke pasar, atau bapak-bapak di tempat kerja, ataukah misalnya ada namanya komunitas arisan tuh, kumpul-kumpul. Lalu dengan bangga, entah dia ibu atau bapak, dia cerita, bro, sis, non, kakak, gue lagi sakit hati nih. Siapa? Kenapa lagi, Jeng? Iya, si Anu sama si Ono. Dia umbar. Alkitab berkata, bodoh. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya. Sakit hati itu bukan untuk diumbar, bukan untuk dibuatkan konten, bukan untuk diekspos. Aib itu tidak boleh diekspos. Barang siapa yang suka menghinakan, dia akan hidup terhinakan. Sakit hatimu itu adalah pergumulanmu yang kau harus tanggalkan. Kalaupun tidak bisa lewat doa, kalaupun tidak bisa datang gembalamu, minta konseling dan minta penguatan lewat doa dan bimbing. Bukan untuk diumbar. Jeng, Ses, Non, Eko, Tante, Ci, C, gue sakit hati nih. Alkitab bilang apa? Maaf ya, bodoh orang seperti itu. Jangan lagi ya. Tetapi bijak orang yang mengabaikan cemooh. Ya,
Memang kita hidup sebagai orang benar, khususnya orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup kudus, hidup suci, hidup pada firman Tuhan. Memang ada cemooh, saya juga ada cemooh. Setiap hari jangan pikir saya seperti malaikat yang tanpa pergumulan. Ada cemooh, ada tantangan. Ini aja di live yang ditonton, ini banyak orang. Ada pro dan kontra, ada minta ini, ada maunya itu, macam-macam. Tapi di sini saya juga harus belajar untuk diam dan minta petunjuk Tuhan. Gitu. Ada cemooh. Tapi sebagai orang yang percaya, ketika saudara lakukan firman Tuhan, tidak usah saudara dengarkan cemooh-cemooh orang yang melemahkan. Kalau kritik membangun, kau pertimbangkan, gumulin. Tapi kalau cemooh, fitnah, hina, karena iri dengki, sakit hati, tidak usah saudara-saudara simpan dalam hatimu. Biarlah orang mencemooh engkau, yang penting engkau hidup pada firman Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Doa terus, Pastor Andy. Live terus. Apa itu? Emangnya bisa selesai masalah hanya dengan doa dan live? Bapak Ibu sekalian, kalau engkau ada pergumulan di zaman sekarang ini, live solusinya. Iya, karena di live seperti ini ada penguatan, ada doa. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini, zaman medsos, kalau engkau ada pergumulan, live solusinya. Live yang apa? Ya kayak gini, ada penguatan, ada doa, ada firman. Maka yang lemah berkata kuat, jadi kuat karena ada firman. Yang sakit berkata sembuh karena ada doa kesembuhan. Yang susah mendapat penghiburan karena ada pujian kelegaan. Yes, lagi masalah, lagi pergumulan, lagi ada tantangan hidup, lagi ada beban hidup, tanggung jawab yang besar, capek-capeknya. Apa solusinya? Live solusinya. Live pagi seperti ini solusinya, ya. Karena apa yang kau nonton mempengaruhi engkau. Engkau nonton yang negatif, engkau yang positif membangun, engkau terbangun. Amin. Amin. Tadi saya bilang bahwa sakit hati bisa bikin mata buram, mata jadi kabur. Apa ada ayatnya? Ada. Ratapan pasal 5 ya, ayat 17. Sekarang Pastor akan ajak saudara membaca dari kitab Ratapan pasal 5 ayat yang ke-17. Jangan sampai matamu kabur, matamu buram, bukan karena gula darahmu yang tinggi atau karena diabetes, ya, jadi glukoma. Jangan sampai gara-gara sakit hati. Sakit hati sumbernya pemicu gula darahmu tinggi melulu. Ya, seperti tertulis dalam Ratapan pasal 5 ayat 17 dikatakan, karena inilah hati kami sakit. Jadi karena sakit hati, apa yang terjadi? Mata kami jadi kabur. Itu ayat selanjutnya berkata begitu. Karena inilah mata kami jadi kabur. Jadi mata kabur karena sakit hati. Supaya matamu tidak kabur lagi, mulai sekarang saudara tanggalkan, lepaskan, ampuni kebencian itu dengan perdamaian. Dan sakit hati itu tidak boleh lagi tinggal subur di dalam hidupmu. Sakit hati nggak ada gunanya, negatifnya banyak. Sakit hati itu tidak mengubah kebaikan, tetapi justru menambah petaka dalam hidupmu. Stop sakit hati. Ya, ketika rame-rame, stop sakit hati. Dan biarlah setiap kita, Bapak Ibu sekalian, disempurnakan oleh sukacita. Sukacita dari Tuhan Yesus, sehingga kita dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa,
satu tujuan apa? Memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, seorang dengan yang lain rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sehingga jangan tiap-tiap orang hanya egois, mementingkan kenyamanan sendiri, hanya mementingkan perasaan sendiri, sementara dia lupa memperhatikan kepentingan orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, khususnya kasih Tuhan Yesus saat ini menjamah setiap hati Bapak Ibu sekalian. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget. Kami bersyukur buat sabda firman-Mu. Setiap kami mau tumpangkan dua tangan di dada seperti ini. Bapak Ibu yang sudah tumpangkan dua tangan di dadamu, saya mendoakanmu sekarang aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus menjamah setiap hatimu. Hatimu dipulihkan, dan lewat jamahan Tuhan saat ini hatimu kuat menanggalkan panas hati, sakit hati, jengkel, kebencian yang sudah akut bertahun-tahun. Saat ini saya doakan ada legowo dalam hatimu. Enteng, ringan untuk memaafkan dan mengampuni. Memaafkan, mengampuni adalah bagian kita. Memulihkan adalah janji Tuhan. Dan barang siapa yang hidup bersyukur, maka dia akan menikmati namanya karunia hidup dari Tuhan. In Jesus' name. Wow. Free. Heal. Clear. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang sudah merasakan kelegaan, angkat dua tanganmu dan secara pribadi naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya dipulihkan, hatiku disembuhkan, bahkan hati yang baru, hati yang penuh dengan syukur ada dalam hidupmu saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan saudara terima hari ini, dan saya bersuka sama Tuhan. Doa-doa yang sampai kepada Tuhan, doa-doa yang Tuhanku berkati. Wow, keren sekali. Saya melihat hari ini ada sekitar 20.000 orang yang sedang live sekarang ini. Hatimu dipulihkan. Hati itu menguasai hidup. Kalau hatimu dipulihkan, engkau dapat kuasai hidupmu.
dengan firman Tuhan yang engkau isi sejak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Amin. 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 Bapa, sentuh hati kami, ubah kami jadi baru. Dan setelah pujian ini, saudara akan bersaksi bagaimana pelayanan ini menyembuhkan Anda, memulihkan Anda, mengubahkan Anda. Lalu setelahnya, Pastor akan mengajak kita untuk mendoakan air minum masing-masing biar menjadi air doa, air berkat bagi saudara sekalian. Silakan dibantu tap-tap layarnya, di-share bagi mereka yang butuh didoakan. Puji Tuhan. Boleh bertanya, siapa dalam pelayanan hari ini yang mengalami sentuhan kasih Bapa? Saya, puji Tuhan. Bapa mengasihi setiap kita. Tidak ada masalah yang nggak bisa selesai. Percayalah, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri datang untuk memberikan kita penguatan dan jalan keluar. Pujian ini sangat memberikan kelegaan. Ops, jam 7:03 Wita. Tentu saudara bergegas yang sudah mau masuk kantor, ya, Pastor percepat supaya semuanya bisa kena semuanya, baik air doa dan doa berkat. Habis itu Pastor lanjut dengan kesaksian-kesaksian. Puji Tuhan. Angkatlah di tangan Bapak Ibu air yang mau didoakan diberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Air ini udah didoakan, udah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh minum yang layak minum, ya, yang higienis untuk pemulihan kesembuhan di tubuhmu. Atau saudara silakan kasih air doa, air berkat ini, healing water ini kepada orang yang sedang terbaring sakit di sampingmu, atau kerabat keluarga, atau mungkin mama papa. Kasihlah, karena ini air udah didoakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berkat untuk orang-orang sedang sakit. Amin. Rasanya segar banget. Secerah wajahku dalam kasih Tuhan Yesus. Gimana saudara? Segar kan? Iya. Kasih Tuhan itu segar. Selalu baru setiap hari. Rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Amin. Sekarang angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Kita akan doa berkat. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang firman-Mu udah melepaskan kami dari sakit hati, dan kami selalu sekarang belajar bersyukur.
Mohon dong Bapa berkat daripadamu. Amin, 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 amin. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku yang saya sayangi, masuklah engkau di hari yang baru dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Bapa yang baik memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati keturunanmu, memberkati pelayananmu, studi lumbung-lumbungmu, memproteksi, melindungi kita semuanya. Memberkati kesaksian-kesaksian hidupmu. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Bapa lewat kesaksian hidup kita. Bapa yang baik juga mengurapiku dengan urapan yang baru, demikian pun Anda. Dalam ibadah ini, saudara dapat urapan dari Roh Kudus. Terimalah semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, doa berkat sudah selesai. Masuk di hari yang baru dengan ucapan Sola Fide. Hiduplah oleh iman karena Tuhan Yesus Immanuel sayang kita semua dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Semua sehat selalu ya. Makasih udah live bersama-sama, udah share, udah kasih komen, udah kasih tag layar di TikTok ya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Semua sehat-sehat panjang umur ya, dan jaga kesehatan yang kecapean. Ingat, ada berkat minum vitamin supaya tubuhnya, fisiknya kuat ya. Apalagi yang sudah umur ya, vitamin tulang kah atau apa gitu. Oke, itu hanya sedikit tips dari Pastor Andy. Terima kasih semuanya. Bless you. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.